Semua orang ingin sukses, tapi tidak sedikit juga loh yang sedih ataupun desperate karena mereka merasa belum sukses gitu. Padahal sukses itu gampang, bahagia itu gampang. Banyak orang ingin sukses karena kalau sukses mereka pasti bahagia. Masalahnya, tahu nggak apa itu sukses? Oke, kita bahas tema ini sampai selesai. Check it out. It's my life. Lazy. It's my life. I got dirty. It's my life. I wanna shopping. It's my life. I need money. Yeah. Sukses secara sederhana bisa diartikan dengan tercapainya sebuah tujuan. Contohnya gini, saya ingin membeli sebuah buku dengan judul HRM 4.0 karya Coach Rian contohnya. Kemudian saya menabung selama 1 minggu dan akhirnya terkumpullah uang untuk membeli buku tersebut. Kemudian saya berangkat ke toko buku, kemudian saya memilih buku tersebut, masuk ke kasir, dibayar, dan saya dapat buku tersebut. Maka pada tahap itu saya sukses membeli buku tersebut. Saya membeli buku tersebut atas keinginan saya pribadi dan untuk kebutuhan saya pribadi, bukan atas keinginan orang lain. Masalahnya banyak orang yang ingin sukses seperti si A atau seperti si B ataupun seperti si C. Intinya mereka ingin sukses seperti orang lain. Nah, inilah kekeliruannya. Standar kesuksesan itu pasti berbeda setiap orang, dikarenakan ini berdasarkan goals yang mereka ingin capai. Contohnya si A bekerja sebagai direktur di sebuah perusahaan multinasional. Kemudian dia sudah punya mobil, punya kendaraan, sibuk, gak ada waktu buat sosial gitu karena saking sibuknya bekerja. Tapi dia merasa puas, setimpal gitu atas apa yang telah dia lakukan gitu. Meskipun di lain sisi dia harus jauh dari keluarga, kemudian juga dia belum sempat punya pasangan, kemudian juga dia jauh dari sosial. Tapi ketika dia mampu berada di situ dan dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan dan bisa bermanfaat bagi orang lain, it's fine. Itu adalah kesuksesan buat dia. Beda lagi dengan si B. Ketika si B merasakan bahwa apa yang dia inginkan adalah berkumpul dengan keluarga, kemudian juga ingin secepatnya punya istri, rumah sederhana, yang penting dekat dengan teman-temannya gitu, dekat dengan lingkungan pergaulannya gitu. Meskipun hanya punya usaha kecil-kecilan, belum besar, tapi dia merasa bahwa dia bisa bermanfaat bagi ibu dan ayahnya, contohnya bagi saudaranya, ya itu juga sama. It's fine. Itu sukses bagi dia. Dia mendapatkan apa yang diinginkan dan juga dia menerima apa konsekuensi dari itu semua. Untuk sukses, kamu harus punya goal sendiri. Jangan atas goal orang lain. Karena setiap orang itu spesial. Semua orang spesial dengan potensinya masing-masing. Sukses adalah hak setiap orang karena bisa dipastikan setiap orang itu punya goal of life-nya masing-masing atau peran dan tugasnya yang telah diberikan oleh Sang Pencipta, yaitu untuk menjadi the best version of yourself. Jadi setiap orang memiliki kesempatan, memiliki potensi untuk menjadi yang terbaik atas dirinya pribadi. Tapi tidak setiap orang tahu atas call of life atau passionnya. Mereka harus mengetahui dulu terhadap potensi dari pribadi mereka. Dari manakah mereka? Di manakah sekarang mereka? Dan mau kemana mereka? Tapi Pak, saya sudah tahu call of life saya itu musik. Saya ingin seperti Mozart. Atau saya tahu Pak, saya call of life-nya itu adalah komputer. Makanya saya pengen seperti Steve Jobs. Wait. Mereka benar adalah orang-orang yang sukses, tapi sukses membuat sebuah masterpiece. Untuk membuat sebuah masterpiece, tidak setiap orang memiliki kesempatan untuk mencapai titik tersebut. Ini yang wajib kamu ketahui. Sebuah masterpiece hanya bisa dibuat oleh orang-orang yang benar-benar mengetahui call of life-nya atau passion mereka, dikarenakan ini perlu konsistensi dan istiqomah dalam menjalankan goal tersebut. Facebook, Apple, Alibaba, kemudian perusahaan-perusahaan yang besar, kemudian juga karya-karya seni tinggi,
musik seperti Mozart, Beethoven, itu mereka dibuat atas dasar passion dan call of life mereka menjadi sebuah masterpiece yang luar biasa. Dan yang selanjutnya, sebuah masterpiece itu dibuat atas dasar kepentingan orang banyak, bukan atas kepentingan dirinya pribadi. Karena more value you give, more return you get. Semakin banyak value yang kita berikan kepada orang lain dan semakin banyak orang yang merasakan value kita tersebut, maka akan semakin besar juga nilai yang akan kita dapatkan. Sekarang happy atau kebahagiaan ini bisa dicapai dengan merasa puas gitu, ketika kita bisa sampai di satu tujuan atau kita bisa menyelesaikan satu tujuan tersebut. Nah, ini kesalahannya, banyak orang yang tadi belum tahu terkait dirinya, kemudian potensi apa sih yang dia miliki, kemudian apa yang ingin mereka capai, hanya karena melihat orang lain, kemudian mereka ingin mencapai tujuan yang sama. Analoginya gini, ketika seseorang atau orang lain punya target, itu seperti mereka mau naik gunung nih, mau puncak yang mana, mau naik ke puncak mana, mereka pasti sudah mengetahui pos-pos mana sih yang bakal mereka lalui, pos 1, 2, 3, 4, kemudian mereka beristirahat di mana, kemudian mereka harus lanjut ke mana, apa yang mereka harus persiapkan untuk mencapai puncak targetnya itu. Nah, seperti itu juga orang yang hanya cuma ikut-ikutan karena melihat orang lain ingin sampai titik mana, mereka juga menentukan titik yang itu gitu. Ya mereka juga sama, hanya ikut-ikutan aja gitu. Saya ikut ke puncak gunung gitu, tanpa tahu juga pos mana aja sih yang mereka nanti akan lalui. Kemudian juga apa saja sih yang perlu mereka persiapkan gitu. Akhirnya ya apa yang terjadi? Ya akhirnya mereka tersesat dan tidak pernah mencapai puncak target tersebut karena mereka nggak tahu. Dan mereka juga nggak pernah mempersiapkan untuk mencapai puncak tersebut. Karena mereka hanya ikut-ikutan, ya akhirnya mereka juga bisa tersesat. Kemudian juga baru di pos 1 belum sampai udah nyerah. Kemudian juga karena kurangnya persiapan, akhirnya bisa jadi mereka di-spread karena tidak ada hal lain gitu untuk menjadi bekal dia mencapai titik puncak tersebut. Gitu. Jadi untuk membuat sebuah masterpiece, PR kamu sekarang adalah coba renungkan sejenak. Apa sih potensi diri kamu? Siapa sih sebetulnya diri kamu? Apa yang kamu inginkan? Apa call of life dari diri kamu ataupun passion dari diri kamu? Peran apa yang bisa kamu mainkan dalam kehidupan ini yang bisa bermanfaat bagi banyak orang dan kamu bisa menjadi the best version of yourself. Dan untuk bisa dilakukan konsisten, tentunya hal ini harus kamu cintai, hal ini harus benar-benar kamu sukai. Karena ini akan kamu jalani sepanjang hidupmu, baik dalam proses belajar, prakteknya, maupun creating the masterpiece-nya itu. Otomatis kamu harus mengetahui passion-nya dulu. Bagaimana cara mengetahui passion? Nanti kita bahas. Jadi tugasmu sekarang, coba renungkan, jujur terhadap dirimu pribadi, terhadap potensi kamu, yang kamu rasakan. Apa sih passionmu? Apa sih call of life dari dirimu? Baru ketika kamu sudah mengetahui passionmu, baru kamu tentukan target besarmu dan nanti kamu buat pos-pos kecilnya supaya kamu bisa menikmati setiap pos-pos tersebut. Karena ketika kamu udah tahu dari mana mau kemana, kemudian pos mana saja yang akan kamu lalui, kamu akan merasa bahagia di sepanjang perjalanan itu. Apalagi ketika kamu mencapai pos 1, kamu akan bahagia. Ketika kamu mencapai pos 2, kamu akan bahagia. Pos 3 dan selanjutnya, kamu akan menikmati perjalanan tersebut karena itu adalah hal yang kamu cintai, adalah hal yang kamu sukai, dan kamu tahu apa fungsinya. Dan tujuan utama adalah membuat sebuah karya masterpiece yang bermanfaat bagi sesama. Bagi kamu yang ingin tahu cara mengetahui apa sih passion diri kamu, jangan lupa saksikan ya, subscribe, karena nanti akan saya posting di postingan berikutnya bagaimana sih cara mengetahui passion. Oke, saya HRD Santuy, salam work life balance. Terima kasih.